Pagi itu, matahari baru saja naik dari balik bukit. Udara di desa Sukamaju masih basah oleh embun yang menempel di dedaunan. Dari kejauhan terdengar suara roda gerobak kayu berderit, diiringi suara lembut seorang wanita yang bersenandung lirih. Sayur segar. Kangkung, bayam, tomat. Wanita itu adalah Bulastri, seorang penjual sayur keliling yang sudah puluhan tahun berkeliling kampung setiap pagi. Di balik tubuhnya yang kurus dan kulitnya yang legam karena matahari, tersimpan hati yang kuat dan penuh kasih. Di atas gerobaknya, duduk seorang anak laki-laki berumur sekitar 9 tahun, memakai seragam sekolah yang sudah pudar warnanya. Namanya Raffi. "Bu, nanti aku turunnya di depan sekolah aja ya," kata Raffi sambil menatap jalanan yang mulai ramai. "Iya, Nak. Ibu nanti jemput sore, ya. Kamu jangan main ke sungai lagi habis sekolah." Raffi hanya tersenyum kecil. Ia tahu ibunya cemas, tapi ia juga tahu ibunya terlalu sibuk untuk benar-benar datang menjemput. Setiap hari, ibunya berkeliling menjajakan sayur hingga siang, sementara Raffi bersekolah di SD negeri di tengah desa. Begitu turun dari gerobak, beberapa anak langsung tertawa. "Itu si Raffi, anak tukang sayur," teriak salah satu dari mereka. "Bajunya bau kangkung, tuh," timpal yang lain sambil menutup hidung pura-pura jijik. Raffi menunduk. Ia tidak marah, tidak membalas. Ia sudah terbiasa dengan ejekan itu. Sejak kelas 1, teman-temannya selalu menertawakan latar belakang keluarganya yang miskin. Namun ada satu hal yang tidak mereka tahu. Setiap kali mereka tertawa, semangat Raffi justru tumbuh lebih besar. Ia selalu mengingat kata-kata ibunya yang sering diucapkan saat malam hari ketika mereka duduk di lantai bambu rumah kecil mereka. "Nak, biarkan orang meremehkanmu sekarang. Suatu hari nanti, biar keringat dan kerja kerasmu yang menjawab semuanya." Di sekolah, Raffi duduk di bangku paling depan. Ia menyukai pelajaran IPA, terutama ketika gurunya menjelaskan tentang tubuh manusia. Ia terpesona mendengar bagaimana jantung berdetak, bagaimana paru-paru bekerja, dan bagaimana seorang dokter bisa menolong orang sakit kembali tersenyum. Dalam hati kecilnya, ia berkata, "Aku mau jadi dokter, supaya ibu nggak perlu jualan lagi." Tapi setiap kali Raffi mengutarakan cita-citanya, tawa teman-temannya kembali terdengar. "Dokter? Kamu? Mana bisa?" ejek Rian, anak kepala desa yang terkenal sombong. "Dokter itu sekolahnya mahal. Kamu aja kadang gak punya uang buat beli seragam baru." Tawa mereka menggema di kelas, namun Raffi tetap diam. Ia hanya menatap keluar jendela, melihat langit biru yang luas, dan membisikkan doa kecil di hatinya. Siang hari, sekolah usai. Anak-anak lain dijemput oleh orang tua mereka dengan motor atau sepeda, tapi Raffi berjalan kaki pulang. Ia membawa tas yang sudah robek di sudutnya, berisi buku dan bekal sederhana, nasi dan sambal terasi yang dimasak ibunya pagi tadi. Sampai di rumah, Raffi meletakkan tas, lalu segera menggulung celana panjangnya. "Bu, aku bantu ya jualan sore ini?" Bulastri tersenyum lemah. "Boleh, Nak. Tapi kamu udah belajar belum?" "Belum, nanti malam aja. Aku bantu dulu biar ibu nggak capek." Gerobak kayu itu mereka dorong bersama. Raffi mengambil alih kemudi, sementara ibunya menata sayuran. Mereka berjalan berdua di sepanjang jalan desa, menyapa setiap pelanggan langganan, Bu Yati yang suka beli cabai, Pak Udin yang selalu menawar bawang merah, dan Nenek Sarmi yang sering minta bonus daun bawang. Meski hidup sederhana, Raffi dan ibunya punya kebahagiaan kecil. Mereka tertawa setiap kali dagangan cepat habis,
atau saat ayam tetangga mencuri sayuran dari gerobak. Tapi di balik semua itu, ada lelah yang kadang tak tertahankan. Satu malam, setelah berjualan, Raffi melihat ibunya duduk diam di depan tungku. "Ibu capek, ya?" tanyanya pelan. Bu Lastri tersenyum, menatap wajah anaknya yang mulai beranjak remaja. "Capek itu biasa, Nak. Yang penting kita nggak berhenti jalan. Ibu cuma pengen kamu sekolah tinggi, biar nggak hidup susah kayak ibu." Raffi menggenggam tangan ibunya yang kasar dan penuh luka bakar karena sering kena bara tungku. "Aku janji, Bu. Aku bakal bikin ibu bangga." Malam itu, Raffi belajar di bawah lampu minyak kecil. Cahaya kuningnya berkelip-kelip diterpa angin malam. Dari luar terdengar suara jangkrik bersahut-sahutan. Ia menulis di buku tulis lusuhnya, mempelajari organ tubuh manusia dari gambar yang ia salin dari perpustakaan. Tiba-tiba ia mendengar suara anak-anak lewat di luar rumah. "Lihat tuh, anak tukang sayur masih belajar. Percuma aja, paling nanti juga jadi tukang sayur kayak ibunya." Mereka tertawa keras-keras, tapi Raffi hanya menatap keluar jendela dengan mata yang basah. Ia menutup bukunya perlahan, menatap foto kecil ayahnya yang sudah lama meninggal. "Ayah, Ibu, aku nggak akan berhenti. Aku akan buktikan kalau anak tukang sayur juga bisa jadi dokter." Keesokan harinya, di sekolah, guru mereka, Bu Sinta, memberikan pengumuman. Minggu depan ada lomba sains tingkat kabupaten. Siapa yang mau ikut? Sebagian besar anak hanya diam. Tapi tangan Raffi terangkat tinggi. Bu Sinta tersenyum. "Baik, Raffi. Ibu tahu kamu bisa." Sorakan kecil terdengar di belakang kelas. "Wah, anak tukang sayur mau lomba sains? Nanti hadiahnya sayur asem, ya?" ejek Rian. Tapi kali ini Raffi tak menunduk. Ia menatap Rian dengan tenang. "Aku memang anak tukang sayur. Tapi ibu ngajarin aku kalau cita-cita itu nggak butuh harta, cuma butuh tekad." Kelas hening sejenak. Bu Sinta menatap Raffi dengan bangga. Dalam hati kecilnya, ia tahu anak ini akan jadi seseorang suatu hari nanti. Malam itu, di bawah cahaya lampu minyak yang sama, Raffi belajar tanpa henti. Ia membaca, mencatat, bahkan menggambar anatomi tubuh manusia di kertas bekas. Ibunya duduk di samping, menatap anaknya dengan mata berkaca-kaca. Dalam kesunyian malam, Bu Lastri berdoa lirih. "Ya Tuhan, kalau aku tak sempat melihat anakku berhasil, tolong jagalah dia dan jadikan dia orang yang berguna." Raffi tidak mendengar doa itu, tapi entah mengapa, hatinya terasa hangat malam itu, seolah semesta pun sedang mengamini impiannya. Pagi itu, udara terasa sedikit lebih dingin dari biasanya. Di rumah kecil berdinding bambu itu, Raffi duduk di depan meja kayu yang hampir roboh, menulis sesuatu dengan pensil pendek yang tinggal separuh. Di sampingnya, ibunya sedang menyangi bayam untuk dijual. "Bu, kalau Raffi nanti jadi dokter, ibu nggak boleh jualan lagi ya," ucap Raffi tanpa menoleh. Bu Lastri tersenyum kecil. "Heh, jadi dokter itu nggak gampang, Nak. Butuh uang banyak, sekolahnya lama." "Iya, tapi kalau Raffi rajin belajar, bisa dapat beasiswa, kan?" Perempuan itu hanya terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. "Iya, Nak. Ibu doakan setiap malam, kok." Bagi Raffi, mimpi menjadi dokter bukan sekadar keinginan, tapi juga janji. Ia ingin mengubah nasib ibunya yang setiap hari berkeliling kampung dengan gerobak sayur. Ia ingin membuat ibunya bisa beristirahat, tidak lagi menahan sakit punggung,
tidak lagi kepanasan di bawah terik matahari. Namun jalan menuju mimpi itu tidak mudah. Setiap hari, ia harus bangun pukul 4 pagi, membantu ibunya menyiapkan dagangan, lalu berangkat ke sekolah. Kadang ia sampai di sekolah dengan seragam yang masih berbau sayur dan tangan yang basah oleh air cucian. Di sekolah, Raffi kembali menjadi bahan ejekan. Anak tukang sayur datang, seru Rian dan teman-temannya saat Raffi masuk kelas. Kemarin gue lihat dia dorong gerobak. Hahaha. Beberapa anak ikut tertawa, tapi ada juga yang menatap iba. Raffi mencoba menahan air mata. Ia menunduk, duduk di bangkunya tanpa menjawab. Tapi di dalam hatinya, ia berbisik. Aku harus kuat. Aku harus buktikan kalau anak tukang sayur juga bisa punya cita-cita besar. Pelajaran dimulai. Hari itu, Bu Sinta menjelaskan tentang sistem peredaran darah manusia. Anak-anak, darah berfungsi membawa oksigen ke seluruh tubuh, ucap sang guru sambil menggambar diagram di papan tulis. Raffi memperhatikan dengan penuh semangat. Setiap kata yang keluar dari mulut Bu Sinta terasa begitu berharga baginya. Ia menulis dengan cepat, bahkan menggambar ulang diagram di buku catatannya. Selesai pelajaran, Bu Sinta memanggil Raffi. Raffi, Ibu lihat kamu suka sekali pelajaran ini, ya? Iya, Bu. Raffi pengen jadi dokter. Bu Sinta tersenyum lembut, menepuk bahunya. Cita-cita yang bagus. Tapi kamu harus siap kerja keras, ya. Banyak tantangan di depan. Raffi mengangguk mantap. Raffi siap, Bu. Hari-hari berikutnya, Raffi semakin rajin belajar. Ia sering datang lebih pagi ke sekolah, bahkan meminjam buku-buku IPA dari perpustakaan untuk dibaca di rumah. Suatu sore, saat Raffi sedang membantu ibunya berjualan, ia bertemu Pak Danu, tetangga mereka yang bekerja sebagai petugas puskesmas. Wah, Raffi, kamu rajin sekali bantu ibumu, kata Pak Danu sambil memilih tomat. Iya, Pak. Raffi mau bantu ibu biar cepat selesai jualannya. Pak Danu tersenyum. Kamu tahu nggak, dulu saya juga susah. Tapi saya belajar keras sampai bisa kerja di puskesmas. Kalau kamu mau, nanti Bapak kasih buku biologi bekas anak Bapak. Raffi terkejut, matanya berbinar. Serius, Pak? Raffi mau banget. Datang aja ke rumah sore ini, ya. Malamnya, Raffi benar-benar datang. Ia menerima setumpuk buku bekas, sebagian sudah lusuh dan berdebu. Tapi baginya, buku itu seperti harta karun. Ia membacanya sampai larut malam, sampai matanya berat dan tertidur di atas meja. Beberapa bulan kemudian, sekolah mengadakan ujian tengah semester. Bu Sinta mengumumkan hasilnya di depan kelas. Anak-anak, nilai tertinggi kali ini diraih oleh Raffi. Seluruh kelas terdiam. Beberapa anak saling berpandangan. Rian yang biasanya cerewet hanya menatap Raffi dengan tatapan tak percaya. Bu Sinta melanjutkan, nilainya hampir sempurna, terutama di pelajaran IPA. Raffi menunduk malu, tapi dalam hati ia bersyukur. Semua kerja kerasnya mulai terbayar. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Sore harinya, ketika ia pulang ke rumah, ibunya tampak duduk lemas di lantai. Bu, kenapa? Ibu sakit. Nggak apa-apa, Nak. Cuma pusing dikit. Ibu cuma belum makan dari pagi. Raffi langsung panik. Ia mengambil nasi sisa dan lauk sederhana untuk ibunya. Tapi malam itu ia sadar, kalau ibunya saja sulit makan,
Bagaimana bisa ia berharap melanjutkan sekolah tinggi nanti? Raffi menangis diam-diam malam itu. Tapi air mata itu bukan tanda menyerah, justru menyalakan semangatnya. Ia berjanji dalam hati, apapun yang terjadi, ia tidak akan berhenti bermimpi. Hari-hari berlalu. Raffi semakin dikenal sebagai murid paling pintar di sekolah. Meski bajunya lusuh dan sepatunya tambal sulam, ia menjadi kebanggaan Bu Sinta. Suatu hari, Bu Sinta datang ke rumahnya membawa kabar baik. Bu Lastri, saya dengar ada lomba sains tingkat kabupaten. Saya mau daftarkan Raffi. Siapa tahu bisa dapat beasiswa. Bu Lastri menatap bingung, tapi, Bu, saya nggak punya uang buat ongkos ke kabupaten. Nggak usah khawatir, nanti sekolah yang tanggung. Raffi yang mendengar itu melonjak gembira. Bu, Raffi janji nggak akan bikin malu sekolah. Sejak hari itu, ia belajar lebih keras. Setiap malam ia menyalin ulang materi dari buku-buku Pak Danu, membuat catatan kecil yang menempel di dinding bambu rumahnya. Ia bahkan mencoba membuat alat peraga sederhana dari barang bekas, suntikan bekas, selang kecil, dan botol air mineral untuk menggambarkan sistem peredaran darah. Bu Lastri sering duduk di sampingnya, memperhatikan dengan senyum bangga. Anakku ini luar biasa, ucapnya pelan. Andai ayahmu masih ada, pasti dia bangga sekali. Akhirnya, hari lomba tiba. Raffi berangkat ke kabupaten dengan mengenakan seragam yang sudah disetrika rapi dan sepatu yang dijahit ulang oleh ibunya. Ia naik truk sayur milik tetangga yang kebetulan ke kota. Sesampainya di sana, Raffi gugup melihat peserta lain dengan seragam bersih dan alat-alat canggih. Tapi ia menenangkan diri. Aku datang bukan untuk kalah, tapi untuk belajar, gumamnya dalam hati. Ia mengerjakan soal dengan hati-hati, menjawab setiap pertanyaan dengan yakin. Ketika hasil diumumkan, Raffi tidak juara pertama, tapi ia mendapat peringkat 3 besar se-kabupaten dan penghargaan sebagai peserta paling inspiratif. Bu Sinta yang menemaninya meneteskan air mata. Raffi, kamu luar biasa. Kamu sudah buktikan kalau mimpi besar tidak butuh harta. Raffi tersenyum haru. Raffi cuma mau bikin ibu bangga, Bu. Sore itu, saat pulang ke rumah, Raffi memeluk ibunya erat. Ibu, Raffi nggak menang pertama, tapi dapat penghargaan. Bu Lastri memeluk anaknya sambil menahan air mata. Ibu bangga, Nak. Ibu bangga banget. Malam itu, mereka makan dengan sederhana. Nasi, sambal, dan tahu goreng. Tapi rasanya seperti pesta besar. Di tengah keterbatasan, mereka punya satu hal yang tak dimiliki banyak orang, harapan. Musim hujan mulai tiba. Langit desa Sukamaju hampir setiap sore berubah kelabu, disertai angin kencang dan hujan deras yang mengguyur tanah-tanah ladang. Di rumah kecil di ujung desa, Raffi duduk bersila di depan meja kayu yang sudah mulai lapuk. Di tangannya, buku-buku sekolah tampak basah di ujungnya karena bocoran atap. Ibu, gentengnya bocor lagi, katanya sambil menutup buku dengan tangan. Bu Lastri yang sedang menjemur sayur di dapur menjawab, nanti ibu tambal pakai seng bekas, Nak. Sekarang kamu belajar dulu. Sebentar lagi ujian nasional, kan? Raffi mengangguk. Iya, Bu. Tapi, ibu nggak usah capek-capek tambal genteng, nanti aku aja. Bu Lastri menatap anaknya dan tersenyum. Kalau kamu bantu semuanya, kapan kamu jadi dokter? Raffi tertawa kecil. Meski lelah, semangat ibunya selalu membuatnya kuat. Ia tahu, ujian nasional nanti akan menentukan masa depannya. Jika nilainya bagus,
ia bisa lanjut ke SMA unggulan di kota, membuka peluang beasiswa. Tapi jika gagal, mungkin mimpinya akan berakhir sampai di sini. Malam itu, Raffi belajar lebih lama dari biasanya. Lampu minyak di meja kecilnya hampir kehabisan bahan bakar, tapi ia terus membaca dan menulis catatan. Suara hujan di luar seperti irama yang menemaninya belajar. Setiap kali lelah, ia mengingat wajah ibunya yang bekerja keras setiap hari. Setiap kali hampir menyerah, ia teringat ejekan teman-temannya dulu, dan itu membakar semangatnya kembali. Aku nggak boleh kalah. Aku harus bisa, gumamnya pelan sambil menatap gambar tubuh manusia yang ia gambar sendiri di kertas lusuh. Keesokan paginya, Raffi bangun lebih awal untuk membantu ibunya berdagang. Hari itu, Bu Lastri terlihat tidak sehat. Wajahnya pucat, tangannya gemetar saat menata sayur di gerobak. Bu, ibu sakit. Cuma masuk angin, nak. Nanti juga sembuh. Tapi ibu pucat banget. Ibu istirahat aja, biar aku yang jualan. Bu Lastri menggeleng pelan. Nggak usah, nak. Kamu harus sekolah. Jangan khawatir, ibu masih kuat. Namun saat mendorong gerobak ke jalan, tubuh Bu Lastri tiba-tiba goyah. Ia terjatuh, sayur-sayuran berserakan di tanah becek. Bu, teriak Raffi panik. Anak itu segera berlari, membantu ibunya bangkit. Wajahnya panik, matanya berkaca-kaca. Ibu nggak apa-apa. Bu Lastri memaksakan senyum. Nggak apa-apa, cuma pusing dikit. Tapi Raffi tahu, ibunya menahan sakit. Ia ingin menangis, tapi ia hanya bisa menggenggam tangan ibunya erat. Hari itu, ia bolos sekolah untuk menjaga ibunya di rumah. Ia masak bubur sederhana dari beras sisa, menyuapi ibunya dengan hati-hati. Ibu, istirahat ya. Aku janji, aku bakal belajar lebih giat. Aku mau cepat jadi dokter, biar bisa obatin ibu sendiri. 2 hari kemudian, Raffi kembali ke sekolah. Ia membawa buku catatan dan tekad yang lebih besar. Meski sempat ketinggalan pelajaran, ia berusaha mengejar semuanya. Bu Sinta, gurunya, melihat semangat itu. Raffi, kamu pasti bisa. Ibu percaya kamu akan lulus dengan nilai terbaik. Terima kasih, Bu. Raffi janji nggak akan sia-siakan kesempatan ini. Sore hari, selepas sekolah, Raffi membantu ibunya lagi. Tubuh ibunya masih lemah, jadi Raffi yang kini mendorong gerobak, berkeliling menjual sayur ke rumah-rumah. Warga desa menatapnya kagum. Hebat ya, anak itu. Kecil-kecil udah bantu ibunya, bisik salah satu ibu-ibu. Namun ada juga yang masih mengejek diam-diam. Kasihan, masih kecil udah susah. Paling juga nanti nasibnya sama kayak ibunya. Raffi pura-pura tidak mendengar. Dalam hatinya ia berkata, biarlah. Aku nggak mau buktikan dengan kata-kata, tapi dengan hasil. Malam sebelum ujian, rumah Raffi kembali bocor. Hujan turun deras, angin menerpa pintu hingga berderit. Tapi di tengah suara hujan itu, Raffi tetap belajar. Buku-buku di hadapannya basah, tapi matanya terus membaca. Raffi, tidur dulu, nak. Udah malam, kata ibunya dari tempat tidur. Nggak apa-apa, Bu. Besok hari pertama ujian. Aku mau siapin semuanya. Bu Lastri hanya bisa memandangi anaknya dengan mata berkaca. Ia tahu anaknya menanggung beban besar di usia yang masih belia. Tapi ia juga tahu, semangat itu tak bisa dihentikan. Sebelum tidur,
Raffi menatap langit-langit rumah dan berdoa dalam hati. Ya Tuhan, tolong beri Raffi kekuatan. Raffi cuma mau bikin ibu bahagia. Keesokan harinya, hari ujian pun tiba. Pagi itu, langit mendung. Raffi berangkat sekolah dengan sepatu basah dan tas lusuh. Sebelum pergi, ia mencium tangan ibunya. Ibu doain, ya, nak. Iya, Bu. Raffi akan lakuin yang terbaik. Namun di tengah jalan menuju sekolah, roda sepeda yang ia pinjam dari tetangga bocor. Ia terpaksa berjalan kaki menembus hujan. Ketika sampai di sekolah, ujian sudah dimulai. Pak Kepala Sekolah menatapnya tegas. Raffi, kamu telat. Kenapa? Raffi menunduk, menahan napas. Saya antar sayur dulu ke pasar, Pak. Ibu sakit, jadi saya bantu. Suasana hening sejenak. Pak Kepala Sekolah menarik napas panjang. Baiklah. Duduk, kerjakan. Waktu kamu tetap sama seperti yang lain. Raffi mengangguk. Ia duduk di kursi ujian yang dingin, bajunya masih basah kuyup. Tapi ia tidak peduli. Ia menulis, berpikir, dan menjawab dengan penuh keyakinan. Setiap kali pena hampir berhenti, ia teringat wajah ibunya, dan tangannya kembali bergerak cepat. Hari-hari ujian berlalu. Setelah semua selesai, Raffi kembali membantu ibunya berjualan seperti biasa. Ia tidak tahu apakah ia berhasil atau tidak, tapi di hatinya ia yakin telah melakukan yang terbaik. Beberapa minggu kemudian, hasil ujian diumumkan. Bu Sinta memanggil Raffi ke depan kelas dengan senyum lebar. Anak-anak, hari ini ibu ingin beri kabar penting. Nilai tertinggi ujian nasional tahun ini diraih oleh Raffi. Seluruh kelas terdiam. Bahkan Rian, yang dulu suka mengejek, tak bisa berkata apa-apa. Tepuk tangan menggema. Raffi menunduk malu, tapi matanya berkaca. Ia tak memikirkan kebanggaan pribadi, yang ia pikirkan hanyalah wajah ibunya. Sore itu, ia berlari pulang membawa kertas hasil ujian. Bu, Raffi lulus. Nilai Raffi paling tinggi. Bu Lastri menatap anaknya dengan mata berkaca-kaca. Ia memeluk Raffi erat, menangis di bahu anaknya. Alhamdulillah. Nak, ibu bangga banget sama kamu. Tangis bahagia memenuhi rumah kecil itu. Di tengah kesederhanaan, mereka merayakan kemenangan yang lahir dari perjuangan, doa, dan cinta. Pagi itu, udara di Desa Sukamaju terasa lebih sejuk dari biasanya. Embun masih menggantung di ujung daun, dan matahari baru saja menampakkan sinarnya dari balik bukit. Di depan rumah sederhana berdinding papan, Raffi sedang duduk di kursi bambu sambil menatap selembar amplop coklat di tangannya. Di ujung amplop itu tertulis jelas. Surat penerimaan siswa baru SMA Negeri Unggulan Kota. Tangannya bergetar saat membuka amplop itu. Matanya berlari cepat membaca isi surat tersebut, dan tiba-tiba berhenti pada satu kalimat yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Selamat! Anda diterima sebagai siswa baru di SMA Negeri Unggulan Kota dengan peringkat pertama hasil seleksi. Air matanya jatuh begitu saja. Ia menatap ibunya yang sedang menyiapkan dagangan sayur di dapur. Bu, aku diterima. Ibunya menghentikan gerak tangannya, menatap anaknya dengan mata berbinar, lalu memeluknya erat. Alhamdulillah, nak, doa ibu terkabul. Akhirnya, kamu bisa sekolah di sana. Namun, setelah rasa bahagia itu mereda, keduanya terdiam cukup lama. Di balik kebahagiaan itu,
terselip kenyataan pahit yang tak bisa mereka hindari, biaya. Hari berganti, dan Raffi mulai memikirkan bagaimana ia bisa berangkat ke kota. Seragam, sepatu baru, buku, biaya asrama, semua membutuhkan uang yang tak sedikit. Sementara itu, dagangan sayur ibunya makin sepi pembeli karena musim panen belum tiba. Malam itu, di bawah lampu minyak yang redup, ibunya berbicara pelan. "Nak, mungkin kamu harus menunda sekolahmu dulu. Ibu takut tak bisa bayar semuanya." Raffi menatap wajah ibunya, lelah tapi penuh kasih. Ia menggenggam tangan ibunya erat. "Bu, jangan bilang begitu. Aku nggak akan menyerah. Aku yakin selalu ada jalan." Keesokan harinya, Raffi membantu ibunya berjualan lebih pagi dari biasanya. Ia ikut mendorong gerobak sayur, menuruni jalan desa yang berkabut. Di sepanjang jalan, beberapa orang menatap mereka dengan tatapan kasihan, tapi ada juga yang mencibir. "Wah, anak tukang sayur mau sekolah di kota," kata seorang ibu di warung. "Buat apa sekolah tinggi-tinggi? Nanti juga ujung-ujungnya jualan kayak ibunya," sahut yang lain sambil tertawa kecil. Raffi hanya menunduk, menahan sakit hati. Tapi ibunya menepuk bahunya pelan dan berbisik. "Biarkan saja, Nak. Orang boleh meremehkan, tapi Tuhan tidak." Beberapa hari kemudian, kabar tentang penerimaan Raffi menyebar ke seluruh desa. Banyak yang bangga, tapi tak sedikit yang nyinyir. Di tengah semua itu, datanglah seseorang yang membawa cahaya harapan, Pak Danu, seorang guru pensiunan yang tinggal tak jauh dari rumah mereka. Pak Danu datang ke rumah Raffi sore itu sambil membawa map berisi dokumen. "Saya dengar kamu diterima di SMA unggulan, Raffi." "Iya, Pak. Tapi, saya belum tahu bisa berangkat atau tidak," jawab Raffi lirih. "Kamu tak usah khawatir. Saya dan istri saya sudah berbicara. Kami punya rumah kecil di kota yang tak terpakai. Kalau kamu mau, tinggallah di sana. Anggap saja seperti anak kami sendiri." Raffi menatapnya tak percaya. "Tapi, Pak, saya tak bisa membayar." Pak Danu tersenyum hangat. "Yang kami minta cuma satu, belajarlah sungguh-sungguh. Buktikan bahwa anak desa pun bisa sukses." Air mata Raffi menetes lagi malam itu, kali ini bukan karena kesedihan, melainkan rasa syukur yang dalam. Ia sujud lama di lantai tanah rumahnya, mengucap syukur karena Tuhan membuka jalan ketika ia sudah hampir menyerah. Malam terakhir sebelum berangkat ke kota, suasana di rumah kecil itu terasa hening dan haru. Ibunya duduk di depan tungku, menanak nasi untuk terakhir kalinya bersama Raffi sebelum kepergiannya. Di antara kepulan asap, ia berbicara pelan tanpa menatap anaknya. "Nak, Ibu minta maaf kalau selama ini belum bisa kasih yang terbaik. Tapi Ibu bangga sekali sama kamu. Bu, tanpa Ibu, aku nggak akan bisa sampai di sini. Aku janji, suatu hari nanti Ibu nggak perlu lagi jualan sayur. Aku akan bikin Ibu bahagia." Malam itu, mereka makan bersama dalam diam. Hanya suara jangkrik yang menemani. Setelah itu, Raffi duduk di depan rumah, menatap langit bertabur bintang. Ia memegang tangan ibunya dan berkata pelan, "Bu, aku takut." "Takut kenapa, Nak?" "Takut gagal. Takut nggak bisa bahagiain Ibu." Ibunya tersenyum lembut, menatap wajah anaknya yang kini sudah beranjak dewasa. "Nak, Ibu dulu juga pernah takut. Takut nggak bisa nyekolahin kamu. Tapi lihat, kamu sampai di titik ini. Artinya Tuhan selalu bersama orang yang berani melangkah."
Keesokan harinya, fajar baru menyingsing saat Raffi dan ibunya tiba di terminal kecil desa. Beberapa tetangga datang mengantar, sebagian sekadar ingin melihat anak tukang sayur berangkat sekolah ke kota. Ada yang memberi selamat, ada yang hanya menatap tanpa kata. Bus biru berhenti di depan mereka. Raffi mengangkat tas kecilnya, hanya berisi beberapa baju, buku, dan foto dirinya bersama ibu. Ibunya memeluknya erat. Tangannya gemetar, tapi suaranya tegas. Ingat pesan ibu. Jangan sombong kalau berhasil, jangan lemah kalau gagal. Ibu nggak bisa ikut, tapi doa ibu akan jalan bersamamu. Raffi menahan air mata, lalu masuk ke dalam bus. Dari jendela, ia melihat ibunya berdiri di pinggir jalan, melambaikan tangan dengan senyum yang penuh kebanggaan. Bus perlahan bergerak, meninggalkan debu dan kenangan di belakang. Ia terus menatap bayangan ibunya yang semakin kecil hingga menghilang. Dalam hati, ia berjanji kuat. Aku akan pulang, Bu. Tapi nanti, bukan sebagai anak tukang sayur lagi. Aku akan pulang sebagai seseorang yang ibu banggakan. Hari itu menjadi titik perubahan besar dalam hidup Raffi. Antara harapan dan realita, ia memilih untuk melangkah maju. Meski langkahnya masih ragu, semangatnya sudah tak tergoyahkan. Ia tahu, di ujung perjuangannya nanti, ada senyum seorang ibu yang menunggu, senyum yang menjadi alasan dari setiap tetes keringat dan air mata. Hari pertama Raffi di kota menjadi awal dari babak baru kehidupannya. Dari desa yang tenang dan penuh tanah merah, ia kini melangkah di jalan-jalan beraspal, dikelilingi gedung tinggi dan kendaraan yang berseliweran tanpa henti. Udara terasa lebih padat, bising, dan asing. Namun di balik itu semua, hatinya bergetar oleh satu keyakinan, ia datang untuk belajar, bukan untuk menyerah. Pak Danu, tetangga yang menampungnya, tinggal di rumah sederhana di pinggiran kota. Rumah itu kecil, tapi bersih dan hangat. Istrinya, Bu Lastri, menyambut Raffi dengan senyum ramah. Anggap saja rumah ini rumahmu sendiri, Nak. Belajarlah sungguh-sungguh. Orang tuamu sudah berkorban banyak untukmu, kata Bu Lastri sambil menepuk bahu Raffi. Raffi mengangguk, menahan haru. Ia masih mengingat jelas wajah ibunya saat melepasnya di terminal, mata penuh air, senyum yang dipaksakan kuat, dan tangan yang terus melambai sampai bus menghilang. Belajarlah, Nak. Jangan pikirkan ibu. Jadilah orang yang berguna, itulah kalimat terakhir yang terus terngiang di benaknya. Hari-hari di SMA unggulan tak semudah yang dibayangkan. Sekolah itu dihuni anak-anak dari keluarga berada. Mobil-mobil mewah berjajar di depan gerbang, tas mahal di punggung para siswa, dan aroma parfum mahal memenuhi udara pagi. Raffi datang dengan baju seragam yang sudah agak pudar warnanya dan sepatu tambal sulam. Saat ia masuk ke kelas, beberapa anak menatapnya dengan heran. Seorang murid laki-laki bernama Reno, yang dikenal sombong dan berpengaruh di kelas, tertawa kecil. Kau dari mana? Kampungnya? Sepatumu kayaknya pernah dipakai sapi lewat deh, ujarnya disambut tawa beberapa teman. Raffi hanya menunduk. Ia tak ingin membuat masalah. Ia duduk di pojok kelas, membuka buku, dan mencoba fokus. Dalam hati, ia berkata pelan, biar saja mereka menertawakan. Aku akan buktikan lewat hasilku. Hari demi hari, Raffi menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Ia sering datang paling pagi dan pulang paling akhir, menggunakan waktu luang di perpustakaan untuk membaca buku-buku pelajaran yang tak mampu ia beli. Ia juga mencatat pelajaran dengan rapi, membuat rangkuman sendiri. Setiap malam, setelah makan malam di rumah Pak Danu,
ia belajar hingga larut malam di bawah lampu redup ruang tamu. Bu Lastri sering melihatnya masih terjaga dan menasihati dengan lembut. "Tidurlah sebentar, Nak. Kesehatanmu penting juga." Namun Raffi hanya tersenyum. "Sebentar lagi, Bu. Saya mau menepati janji pada ibu saya di desa." Beberapa bulan berlalu. Ulangan demi ulangan, nilai Raffi selalu di atas rata-rata. Guru-guru mulai memperhatikannya, terutama Pak Seno, guru biologi yang kagum dengan kecerdasannya. "Raffi, kamu punya bakat besar di bidang ini. Apa cita-citamu?" "Saya ingin jadi dokter, Pak." "Bagus. Tapi jalan ke sana panjang dan berat. Kamu harus siap." "Saya sudah terbiasa dengan berat, Pak," jawab Raffi dengan senyum kecil. Kalimat itu membuat Pak Seno diam sesaat, lalu tersenyum penuh penghargaan. Raffi kemudian mulai ikut berbagai lomba ilmiah dan olimpiade sains. Meskipun ia tak punya alat laboratorium canggih seperti sekolah lain, ia belajar dengan cara sederhana, memanfaatkan bahan dari dapur dan halaman rumah. Ia pernah membuat alat sederhana untuk mengukur kadar air dalam tanah dari botol bekas, yang kemudian membuat juri kagum saat lomba tingkat kota. Kemenangan demi kemenangan membuat namanya dikenal di sekolah. Anak-anak yang dulu mengejek mulai berubah sikap. Bahkan Reno yang dulu menertawakannya kini sering meminta tolong saat ulangan. "Raf, jelaskan dong yang ini. Aku gak paham." Raffi tak menyimpan dendam. Ia menjelaskan dengan sabar, seolah tak pernah diolok. Bu Sinta, guru dari desa, sempat mengirim surat yang membuat matanya berkaca-kaca. "Raffi, kabar keberhasilanmu sudah sampai ke desa. Ibumu bangga sekali." Ia selalu cerita pada pelanggan sayur bahwa anaknya sekarang sekolah di kota dan sering menang lomba. Namun di balik prestasinya, Raffi menanggung beban berat. Setiap bulan ia menahan rindu dan khawatir pada ibunya. Uang kiriman sudah jarang, karena ibunya mulai sering sakit. Raffi tak pernah minta lebih, justru ia menabung uang beasiswa untuk mengirimkan sedikit ke desa. Kadang, saat malam, ia menatap langit dari jendela kecil kamar kontrakannya. "Bu, aku kangen. Tapi aku janji, aku akan pulang nanti bukan sebagai anak penjual sayur lagi," bisiknya sambil menahan air mata. Suatu hari, sekolah mengadakan acara perpisahan dan penghargaan siswa berprestasi. Raffi dipanggil naik ke panggung sebagai siswa terbaik sekolah. Ia menerima piagam dengan tangan bergetar. Semua guru berdiri memberi tepuk tangan, sementara teman-teman yang dulu mengejek kini bersorak kagum. Dalam pidatonya yang singkat, Raffi berkata, "Saya hanya anak dari penjual sayur. Tapi saya percaya, kemiskinan bukan alasan untuk berhenti bermimpi. Selama kita punya tekad dan doa orang tua, apapun bisa kita capai." Ruangan hening sesaat, lalu tepuk tangan bergemuruh memenuhi aula sekolah. Pak Seno menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Reno yang duduk di barisan depan menunduk malu. Ia baru sadar bahwa yang dulu ia hina kini berdiri di panggung sebagai kebanggaan sekolah. Malam itu, Raffi menatap piagamnya lama sekali. Ia menaruhnya di atas meja belajar, lalu menulis surat untuk ibunya. "Bu, Raffi berhasil jadi siswa terbaik. Semua ini karena doa ibu. Aku akan terus berjuang sampai jadi dokter, seperti yang ibu impikan. Tunggu aku, Bu. Aku pasti pulang membanggakan ibu." Surat itu dikirim lewat pos, bersama selembar foto dirinya di atas panggung. Ia tak tahu bahwa surat itu kelak akan menjadi pengingat terakhir antara ibu dan anak, karena tak lama lagi, ujian hidup yang sesungguhnya akan datang. Hari itu,
Matahari pagi terasa lebih hangat dari biasanya. Di halaman SMA Negeri Unggulan, ratusan siswa berseragam putih abu-abu bersorak gembira. Hari kelulusan akhirnya tiba. Di tengah keramaian itu, Raffi berdiri di barisan depan dengan wajah berseri. Ia mengenakan seragam yang kini sudah mulai sempit, tapi tetap rapi dan bersih. Selamat ya, Raffi. Kamu lulus dengan nilai tertinggi lagi, seru seorang teman. Raffi tersenyum, menunduk malu. Ia masih tak percaya bahwa anak penjual sayur dari desa bisa berdiri sejajar dengan anak-anak pejabat, pengusaha, dan orang kaya kota. Semua perjuangan malam-malam panjang, air mata, dan kerja kerasnya kini terbayar. Namun, di balik senyum itu, hatinya kembali diliputi keraguan. Satu pertanyaan terus berputar di benaknya. Apakah aku bisa melanjutkan kuliah? Beberapa minggu kemudian, pengumuman penerimaan mahasiswa baru dari Universitas Negeri keluar. Raffi duduk di warung internet murah, menatap layar komputer tua dengan jantung berdegup kencang. Tangannya gemetar saat mengetikkan nomor pendaftarannya. Selamat. Anda diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Cendekia. Air matanya langsung mengalir. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, menangis dalam diam. Orang-orang di sekitarnya menatap heran, tapi Raffi tak peduli. Ia merasa seperti mimpi, cita-cita yang dulu diejek orang, kini mulai menjadi kenyataan. Ia segera menelpon ibunya di desa dengan suara bergetar. Bu, aku diterima. Aku jadi mahasiswa kedokteran. Di ujung telepon terdengar suara ibunya, serak tapi bahagia. Alhamdulillah, Nak. Ibu bangga sekali. Tapi, kamu butuh biaya besar, kan? Ibu akan usahakan, ya. Bu, jangan khawatir. Aku akan cari cara. Aku janji nggak akan nyusahin ibu lagi. Masuk ke dunia perkuliahan menjadi babak baru yang jauh lebih berat. Fakultas kedokteran menuntut biaya besar dan waktu yang panjang. Meski Raffi mendapat beasiswa, ia tetap harus mencari uang tambahan untuk makan, alat praktikum, dan buku. Setiap pagi ia kuliah, siang hingga sore menjadi asisten laboratorium, dan malam bekerja di kantin kampus mencuci piring. Kadang ia baru pulang menjelang tengah malam dengan tubuh lelah, tapi wajahnya tetap tenang. Teman-teman kuliahnya banyak yang heran. Raf, kamu nggak capek? Tanya Dina, salah satu teman sekelasnya. Capek sih, tapi kalau ingat ibu di rumah, semua jadi ringan, jawabnya sambil tersenyum. Ia belajar mengatur waktu dengan sangat disiplin. Tak ada hari tanpa belajar, bekerja, dan berdoa. Meski sering makan hanya dengan nasi dan sambal, ia tetap bersemangat. Di kamarnya yang kecil, ada satu foto ibunya yang selalu ia pandang sebelum tidur, wajah yang mengingatkannya pada alasan ia harus terus berjuang. Suatu malam, saat sedang belajar untuk ujian anatomi, Raffi menerima telepon dari desa. Suara di ujung sana membuat jantungnya seakan berhenti berdetak. Raffi, ibu kamu masuk rumah sakit, Nak. Dia pingsan di pasar. Raffi langsung bergegas ke terminal dan menempuh perjalanan berjam-jam menuju desa. Setibanya di rumah sakit kecil, ia melihat ibunya terbaring lemah di ranjang. Tubuhnya tampak kurus, wajahnya pucat. Raffi memegang tangan ibunya yang dingin dan berkata pelan, "Bu, kenapa nggak bilang kalau sakit?" Ibunya membuka mata perlahan dan tersenyum samar. "Ibu nggak mau ganggu kamu belajar, Nak. Ibu baik-baik saja kok." Tapi dari tatapan dokter, Raffi tahu bahwa penyakit ibunya cukup serius. Ada komplikasi di jantungnya dan butuh perawatan rutin yang mahal.
Selama beberapa minggu, Raffi tinggal di desa untuk merawat ibunya. Ia belajar dari dekat bagaimana dokter-dokter di sana berjuang membantu pasien dengan fasilitas seadanya. Dalam hatinya tumbuh tekad yang semakin kuat. Suatu hari nanti, aku akan kembali ke desa ini sebagai dokter. Aku akan bantu orang-orang seperti ibu. Setelah kondisi ibunya agak membaik, Raffi kembali ke kota untuk melanjutkan kuliah. Tapi pikirannya kini tak pernah tenang. Setiap kali mendengar telepon berdering, ia takut ada kabar buruk lagi. Meski begitu, ia tidak menyerah. Ia tetap belajar keras dan akhirnya berhasil lulus ujian tahap pertama dengan hasil sangat memuaskan. Dosen-dosennya mulai mengenal Raffi sebagai mahasiswa yang cerdas, pekerja keras, dan rendah hati. Pak Arman, salah satu dosen senior, memanggilnya ke ruangannya suatu hari. "Raffi, saya dengar kamu kerja sambil kuliah ya?" "Iya, Pak. Sedikit-sedikit untuk biaya hidup." "Kamu luar biasa. Saya mau bantu kamu dapatkan beasiswa tambahan dari yayasan rumah sakit. Kamu pantas menerimanya." Berita itu seperti keajaiban bagi Raffi. Dengan bantuan itu, ia bisa fokus belajar tanpa harus bekerja terlalu berat. Malam itu ia kembali menatap foto ibunya dan berkata, "Bu, doamu selalu sampai padaku. Aku akan jadi dokter, sebentar lagi, Bu." Waktu terus berlalu. Tahun demi tahun dilalui dengan perjuangan, ujian, dan pengorbanan. Raffi menempuh koas di rumah sakit, belajar menangani pasien sungguhan, dan mulai merasakan beratnya tanggung jawab seorang dokter. Ia sering menangani pasien miskin dengan penuh empati, seolah melihat bayangan ibunya di wajah-wajah mereka. Namun takdir kembali mengujinya. Saat sedang jaga malam di rumah sakit, sebuah pesan singkat masuk ke ponselnya. "Raffi, ibu kamu kritis. Segera pulang." Dunia Raffi seakan runtuh. Ia segera izin dan berlari ke terminal malam itu juga. Di perjalanan yang panjang dan gelap, hatinya dipenuhi doa dan harapan agar masih sempat bertemu ibunya. Setibanya di rumah sakit desa, ia melihat ibunya terbaring lemah dengan oksigen di hidungnya. Tangannya menggenggam lemah tangan Raffi. Dengan suara serak, ibunya berbisik, "Nak, ibu bangga sama kamu. Jangan berhenti menolong orang ya, meski ibu nggak ada nanti." Air mata Raffi mengalir deras. "Jangan bicara begitu, Bu. Aku belum jadi dokter. Aku masih butuh ibu." Tapi ibunya hanya tersenyum pelan. "Ibu tahu kamu akan jadi dokter yang hebat. Itu cukup." Beberapa menit kemudian, genggaman tangan itu terlepas perlahan. Raffi menunduk, menangis tanpa suara. Dunia seakan berhenti berputar. Hari-hari setelah itu terasa hampa. Ia kehilangan sosok yang menjadi alasan dari setiap langkahnya. Namun di balik duka itu, tekadnya justru semakin kuat. Ia kembali ke kota dengan semangat baru, bukan lagi sekadar untuk dirinya, tapi untuk mewujudkan impian ibunya. "Aku akan jadi dokter. Dan aku akan kembali ke desa ini, Bu. Aku janji." Hujan turun deras malam itu di kota tempat Raffi menempuh pendidikan kedokteran. Di balik jendela asrama kecilnya, Raffi duduk terpaku menatap foto ibunya yang kini mulai pudar. Hatinya masih terasa kosong meski kepergian itu sudah lewat beberapa minggu. Suara hujan seperti memanggil-manggil kenangan yang tak bisa ia lupakan, suara tawa lembut ibunya saat menjajakan sayur, aroma masakan sederhana yang dulu menemaninya belajar, dan tatapan penuh kasih ketika ibunya berkata, "Nak, jangan berhenti menolong orang, meski ibu nggak ada nanti.
Kalimat itu kini menjadi mantra yang terus berputar di kepalanya. Namun setiap kali mengingat wajah ibunya di detik terakhir, dadanya terasa sesak, matanya panas, dan tenggorokannya tercekat. Ia kehilangan bukan hanya seorang ibu, tapi juga arah hidupnya. Beberapa minggu setelah pemakaman, Raffi mencoba kembali ke rutinitas kuliah. Tapi semangatnya tak lagi sama. Buku-buku yang dulu selalu ia buka kini hanya menumpuk di meja. Ia sering melamun di tengah kelas, pikirannya jauh mengembara ke desa, ke rumah kecil di mana ibunya dulu menunggu di depan pintu setiap sore. Suatu hari, saat sedang duduk diam di taman kampus, dosennya, Pak Arman, datang menghampiri. "Raffi, kamu kenapa? Belakangan kamu jarang hadir di kelas dan tampak murung." Raffi mencoba tersenyum tapi gagal. "Saya cuma kehilangan arah, Pak. Ibu saya baru meninggal." Pak Arman terdiam sejenak, lalu duduk di sampingnya. "Saya turut berduka, Nak. Tapi ingat, ibumu pasti ingin kamu terus maju. Kadang kehilangan besar adalah awal dari panggilan hidup yang sebenarnya." Kata-kata itu menancap dalam di hati Raffi. Malam itu ia pulang ke kamar, menatap foto ibunya lagi, dan berbicara pelan seolah ibunya masih mendengarkan. "Bu, maaf kalau aku sempat lemah. Tapi aku janji, aku akan terus jalan. Aku akan jadi dokter seperti yang ibu mau." Sejak malam itu, sesuatu berubah dalam dirinya. Raffi mulai kembali ke kelas. Ia belajar lebih giat dari sebelumnya, seakan setiap buku yang ia baca adalah bentuk penghormatan untuk ibunya. Ia mengikuti semua praktik rumah sakit dengan kesungguhan luar biasa. Saat praktik di ruang gawat darurat, ia melihat banyak pasien miskin datang tanpa uang dan ditolak oleh rumah sakit besar. Setiap kali melihat mereka, ia selalu teringat masa kecilnya saat ia dan ibunya tak mampu membeli obat. "Bu, kalau dulu ada dokter yang mau bantu kita, mungkin ibu nggak harus menahan sakit itu lama," gumamnya pelan di hati. Itulah yang membuatnya berbeda dari mahasiswa lain. Raffi tak hanya ingin menjadi dokter yang pintar, tapi juga dokter yang berhati. Suatu hari, ia diminta membantu dokter senior menangani seorang pasien lansia yang sekarat karena tidak mampu membayar obat. Raffi diam-diam menanggung biayanya dari uang beasiswa yang ia sisihkan. Dokter senior yang melihat tindakannya menatapnya kagum. "Kamu tahu, Nak, banyak orang ingin jadi dokter untuk kebanggaan. Tapi sedikit yang mau jadi dokter untuk kemanusiaan. Ibumu pasti bangga." Raffi menunduk, matanya berkaca-kaca. Ia tahu, itulah yang ibunya ajarkan seumur hidup, menolong tanpa pamrih. Tahun demi tahun berlalu. Raffi lulus dengan predikat cum laude. Di acara wisuda, ia berdiri di panggung mengenakan toga hitam dan topi persegi. Saat namanya dipanggil, ia menatap kursi kosong di antara para undangan, kursi yang seharusnya diisi oleh ibunya. "Untuk ibu, ini untukmu," bisiknya saat menerima ijazahnya. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan, tapi kali ini bukan air mata sedih. Itu adalah air mata kemenangan, kemenangan seorang anak tukang sayur yang pernah dihina, diremehkan, tapi tetap teguh melangkah. Setelah lulus, Raffi diterima untuk menjalani program dokter internship di sebuah rumah sakit besar di kota. Ia bekerja siang dan malam, mengabdikan diri dengan sepenuh hati. Meski bisa saja memilih rumah sakit mewah dengan gaji tinggi, Raffi justru meminta untuk ditempatkan di daerah terpencil. Ketika atasannya bertanya alasannya, ia menjawab singkat, "Karena di sanalah saya dibesarkan. Di sana banyak orang seperti ibu saya, mereka butuh dokter, bukan hanya pengobatan, tapi juga harapan."
Beberapa bulan kemudian, surat penugasan itu datang. Di bagian atas surat tertulis jelas. Tempat penugasan, Puskesmas Desa Sukamaju. Raffi terdiam lama menatap nama desa itu. Desa tempat ia lahir, tempat ia diejek, tempat ia menangis di bawah lampu minyak sambil belajar, dan tempat di mana ibunya dimakamkan. "Bu, aku pulang," ucapnya pelan, dengan suara bergetar. Ia mengemasi barang-barangnya, membawa stetoskop, beberapa buku, dan foto ibunya yang selalu menemaninya kemanapun ia pergi. Dengan langkah mantap, ia menaiki bus menuju desa. Bus yang sama seperti dulu, hanya saja kali ini, bukan anak tukang sayur yang menumpang, melainkan seorang dokter muda yang membawa cita-cita besar. Saat bus memasuki gerbang desa, pemandangan itu terasa begitu familiar. Jalan tanah yang dulu sering ia lalui bersama ibunya kini sudah beraspal. Tapi aroma tanah basah dan suara ayam berkokok di pagi hari masih sama. Beberapa warga yang melihatnya turun dari bus berbisik-bisik. "Itu bukan Raffi, ya? Anak Buarti yang jualan sayur dulu?" "Iya, benar. Tapi sekarang dia pakai jas dokter." Raffi menunduk, tersenyum. Ia tak ingin disanjung, hanya ingin mengabdi. Ia berjalan menuju puskesmas yang baru dibangun, di sanalah ia akan bertugas, di tanah kelahirannya sendiri. Malam pertama di desa, ia pergi ke makam ibunya. Di bawah sinar bulan, ia menaruh setangkai bunga melati di atas nisan sederhana. "Bu, aku sudah pulang. Aku bukan lagi anak kecil yang diolok orang. Sekarang aku bisa menolong orang lain, seperti yang ibu mau." Angin berhembus pelan, seolah ikut mendengar janjinya. Dalam diam, Raffi merasa ibunya tersenyum dari alam sana. Keesokan harinya, ia mulai bekerja di puskesmas. Ia memeriksa pasien satu persatu dengan sabar, tanpa membeda-bedakan. Bahkan, beberapa pasien yang dulu pernah mengejek ibunya kini datang meminta pertolongan padanya. Raffi menyambut mereka dengan senyum tulus. "Dulu kamu sering diejek ya, Dok?" tanya seorang ibu pasien sambil tersipu. "Iya, Bu. Tapi kalau waktu bisa diulang, saya tetap ingin jadi anak penjual sayur. Karena dari sanalah saya belajar tentang perjuangan." Hari-hari berikutnya, Raffi menjadi sosok yang dihormati dan dicintai warga desa. Ia bukan hanya dokter, tapi juga penggerak masyarakat, guru bagi anak-anak, dan teladan bagi banyak orang. Di papan depan puskesmas kini tertulis, "Dr. Raffi W., pelayanan dengan hati." Itu bukan sekadar slogan, tapi cerminan dari perjalanan panjang seorang anak yang tumbuh dari kesederhanaan, melewati ejekan, kehilangan, dan akhirnya menemukan panggilan sejatinya. "Bu," bisiknya suatu sore di depan makam ibunya, "aku sudah di sini. Aku menepati janji." Dan di antara desir angin dan gemericik daun bambu, Raffi merasa seolah mendengar suara lembut menjawab dari hatinya sendiri. "Ibu tahu, Nak. Ibu tahu." Pagi itu udara di desa Sukamaju terasa segar. Kabut tipis menyelimuti sawah-sawah, dan aroma tanah basah masih terasa setelah hujan malam. Burung-burung berkicau di atas pohon jambu di depan puskesmas desa Sukamaju, tempat baru Raffi bekerja. Puskesmas itu sederhana, dindingnya masih berwarna putih kusam, dan atapnya mulai berlumut. Namun, bagi Raffi, tempat itu bukan sekadar bangunan pelayanan kesehatan. Ia melihatnya sebagai tempat pengabdian, tempat di mana mimpinya dan harapan ibunya kini hidup kembali. Ia mengenakan jas putihnya, memeriksa stetoskop di lehernya, dan berdiri di depan cermin kecil di ruang dokter. Tatapannya mantap. Hari pertama,
Bu, bisiknya pada foto ibunya yang ia letakkan di meja kerja. Kita mulai menolong orang dari sini. Begitu pintu dibuka, antrian pasien sudah menunggu. Ada ibu-ibu membawa anak demam, petani yang luka karena sabit, dan beberapa lansia dengan keluhan batuk dan tekanan darah tinggi. Salah satu pasien yang pertama masuk membuat Raffi terdiam sesaat. Seorang pria tua berpeci lusuh, tubuhnya sedikit bungkuk. Tatapan mereka bertemu, dan sesaat kemudian, pria itu menunduk dengan wajah canggung. Raffi, maksud saya, Dokter Raffi, ucapnya pelan. Pak Sarman, tanya Raffi lembut. Pak Sarman adalah tetangga yang dulu sering mengejek ibunya di pasar. Ia yang dulu berkata, anak tukang sayur mana mungkin jadi orang sukses. Kini ia duduk di kursi pasien, menunduk dalam-dalam, sementara tangan tuanya gemetar. Raffi tersenyum kecil. Silakan duduk, Pak. Mari kita periksa dulu tekanan darahnya. Tangannya tenang dan lembut saat memeriksa. Tak ada nada marah atau dendam. Justru tatapan penuh empati. Setelah selesai, ia menuliskan resep sederhana dan menyerahkannya sambil berkata, Bapak jangan banyak pikiran, ya. Tekanan darah tinggi bisa turun kalau pola makan dijaga. Pak Sarman menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Kamu masih ingat saya, ya? Saya ingat semua orang, Pak, jawab Raffi tenang. Saya malu dulu pernah meremehkan kamu dan almarhum ibumu. Kamu baik sekali masih mau ngobatin saya. Saya cuma melakukan apa yang seharusnya dilakukan seorang dokter, Pak. Ibu saya selalu bilang, jangan simpan benci. Itu cuma bikin hati sakit. Pak Sarman tak kuasa menahan air mata. Ia menggenggam tangan Raffi erat-erat sebelum pergi. Bagi Raffi, momen itu jauh lebih berharga dari penghargaan atau pujian apapun. Hari demi hari berlalu, dan nama Dokter Raffi mulai dikenal luas. Ia tidak hanya membuka layanan di puskesmas, tapi juga sering turun langsung ke rumah-rumah warga yang tak mampu datang ke sana. Suatu siang, ia datang ke rumah seorang nenek yang tinggal sendirian di ujung desa. Rumahnya reot, atap bocor, dan dinding papan mulai lapuk. Nenek, saya datang periksa luka di kakinya, ya, katanya sambil tersenyum. Aduh, dokter, ngapain jauh-jauh kemari? Saya nggak punya uang, kata sang nenek. Tenang, Neh. Saya kesini bukan buat cari uang, tapi buat bantu, jawabnya sambil mengobati luka itu dengan telaten. Nenek itu menatap Raffi dengan mata yang mulai berair. Ibu kamu pasti bangga punya anak seperti kamu. Raffi tersenyum kecil. Saya juga percaya begitu, Nek. Semakin hari, semakin banyak warga yang datang berobat. Anak-anak desa memanggilnya Dokter Raffi yang baik hati. Ia tak pernah marah, tak pernah menolak pasien meski datang malam-malam. Kadang ia pulang larut, tapi rasa lelahnya selalu tergantikan oleh senyum pasien yang sembuh. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang membuatnya terharu, rumah lama peninggalan ibunya masih berdiri. Meski catnya sudah mengelupas dan sebagian genteng bocor, Raffi memutuskan untuk merenovasinya. Ia ingin menjadikannya tempat tinggal sekaligus tempat belajar gratis bagi anak-anak desa. Setiap sore, anak-anak datang membawa buku dan duduk di halaman rumah itu. Raffi mengajari mereka membaca dan menulis. Dulu, saya juga belajar di sini, di bawah lampu minyak kecil, katanya sambil tersenyum. Dokter dulu susah ya? Tanya seorang anak. Susah sekali. Tapi kalau kita terus berusaha, nggak ada yang nggak mungkin. Mata anak-anak itu berbinar.
Mereka melihat Raffi bukan sekadar dokter, tapi harapan nyata bahwa kemiskinan bukan akhir dari segalanya. Suatu sore, seorang wanita paruh baya datang ke puskesmas. Rambutnya mulai beruban, matanya teduh tapi penuh rasa bersalah. Raffi mengenal wajah itu, Bu Sinta, ibu dari Riko, teman sekolah yang dulu paling sering mengejeknya. "Dokter Raffi," katanya pelan, "saya datang mau berobat, tapi juga mau minta maaf. Dulu anak saya sering kasar sama kamu. Sekarang dia kerja di luar negeri, dan dia titip salam buat kamu." Raffi tersenyum tulus. "Terima kasih, Bu. Hidup ini nggak perlu disesali terus. Yang penting sekarang kita bisa saling menghargai." Wanita itu menunduk, menahan haru. "Kamu memang bukan cuma jadi dokter, Raffi, kamu jadi contoh buat semua orang di desa ini." Malamnya, Raffi kembali ke rumah ibunya. Ia menatap langit penuh bintang. Di kejauhan, suara jangkrik bersahutan dengan desir angin. Di pangkuannya, tergeletak buku catatan lama milik ibunya, penuh dengan tulisan tangan sederhana. "Jangan pernah malu jadi anak penjual sayur. Karena kerja keras lebih berharga daripada gelar." Air mata Raffi menetes lagi, tapi kali ini dengan senyum yang tenang. "Ibu, aku sudah pulang. Dan aku sudah jadi seperti yang ibu harapkan. Aku menolong orang, Bu. Setiap hari." Keesokan harinya, saat warga mengadakan acara syukuran kecil di balai desa, kepala desa berdiri di hadapan warga dan berkata, "Dulu kita kenal Raffi sebagai anak kecil yang sering diejek. Sekarang, beliau kembali bukan untuk sombong, tapi untuk membantu kita semua. Mari kita belajar dari perjuangan beliau." Seluruh warga bertepuk tangan. Beberapa meneteskan air mata. Di tengah keramaian itu, Raffi hanya menunduk, merasakan hangatnya pelukan dari masyarakat yang dulu menolaknya. Sore itu, sebelum menutup pintu puskesmas, Raffi menatap papan nama kecil di depan ruangannya. Dr. Raffi Widianto, pelayanan dengan hati. Ia menyentuh papan itu dengan lembut dan berbisik, "Bu, perjuangan kita belum selesai. Tapi hari ini, aku bahagia." Sore itu, matahari mulai condong ke barat. Langit di atas desa Sukamaju berwarna oranye keemasan, sementara angin lembut meniup daun-daun pisang di sekitar puskesmas. Raffi baru saja menutup buku laporan harian saat seorang perawat mengetuk pintu ruangannya. "Dok, ada pasien baru. Katanya datang dari luar kota. Namanya Riko." Raffi spontan terdiam. Nama itu seperti kilatan masa lalu yang tiba-tiba menembus pikirannya. Riko, teman sekolah yang dulu paling sering mengejeknya, orang yang pernah menyemburkan kata-kata paling menyakitkan. "Anak tukang sayur kayak kamu nggak bakal bisa jadi siapa-siapa." Suara itu bergema di kepala Raffi. Namun ia menarik napas panjang, menenangkan diri, lalu berkata pelan, "Silakan suruh masuk." Beberapa detik kemudian, seorang pria berpenampilan rapi masuk dengan langkah pelan. Umurnya kira-kira sebaya dengan Raffi, tapi matanya tampak lelah. Ia menunduk sejenak sebelum akhirnya berani menatap wajah dokter yang dulu ia hina. "Raffi, maksud saya, Dokter Raffi," ucapnya canggung. "Silakan duduk, Riko," jawab Raffi dengan nada tenang. "Kamu sakit apa?" Riko menghela napas panjang. "Saya sudah lama kerja di luar negeri, tapi sekarang pulang karena sakit lambung parah. Dan saya dengar kamu kerja di sini. Jadi, saya datang." Raffi menatap wajah itu, wajah yang dulu sering menyeringai setiap kali ia membawa sayur ke sekolah,
wajah yang dulu tertawa keras di depan banyak orang ketika ibunya datang menjual gorengan di gerbang sekolah. Namun di hadapannya kini bukan lagi bocah sombong, melainkan pria yang terlihat rapuh. "Baik, saya periksa dulu, ya," kata Raffi sambil mengambil stetoskop. Ia melakukan pemeriksaan dengan tenang, profesional, tanpa nada emosi sedikit pun. Setelah selesai, ia menulis resep dan memberikan saran diet dengan sabar. Riko menatapnya lama, sebelum akhirnya berkata lirih, "Raffi, aku nggak pantas diperlakukan sebaik ini. Aku dulu jahat banget sama kamu. Kamu pasti masih ingat, kan?" Raffi tersenyum tipis. "Ingat. Tapi sekarang kamu datang sebagai pasien, bukan masa lalu." "Tapi aku nyesel, Raff. Aku sering mikir tentang semua kata-kata yang aku ucapin dulu. Ibumu orang baik, kamu juga. Tapi aku malah hina kamu. Aku minta maaf." Suara Riko mulai bergetar. Ia menunduk, dan air mata jatuh di punggung tangannya. Raffi diam sejenak, lalu menatapnya dengan lembut. "Aku sudah maafin kamu sejak lama, Riko. Kalau aku masih marah, mungkin aku nggak akan bisa jadi dokter seperti sekarang." Riko tertegun. "Kamu nggak dendam sama sekali?" "Dendam itu cuma bikin hati kita sakit sendiri. Ibu aku selalu bilang, kalau mau hidup tenang, belajarlah memaafkan, bahkan orang yang paling menyakitimu." Suasana hening sesaat. Hanya terdengar suara detik jam di dinding. Lalu Riko bangkit, mendekat, dan menyalami Raffi dengan tangan gemetar. "Kamu jauh lebih hebat dari yang aku bayangin, Raff. Aku malu, tapi juga bangga pernah kenal kamu." Raffi menepuk pundaknya pelan. "Yang penting sekarang, kamu sehat. Dan mulai hidup baru. Semua orang bisa berubah, termasuk kita." Air mata Riko menetes lagi, tapi kali ini disertai senyum lega. Ia merasa seolah beban bertahun-tahun di dadanya akhirnya lepas. Beberapa minggu kemudian, Riko rutin datang berobat dan sering membantu Raffi di puskesmas. Ia bahkan membantu memperbaiki taman depan dan membuat papan kecil bertuliskan, "Pelayanan dengan hati, gratis untuk yang membutuhkan." Suatu sore, mereka duduk di depan puskesmas sambil minum teh. Riko berkata, "Aku sering iri sama kamu dulu, Raff. Aku pikir kamu nggak akan bisa lebih dari aku. Tapi ternyata kamu malah jadi contoh buat semuanya." Raffi tersenyum, menatap langit jingga di ufuk barat. "Aku nggak lebih baik dari siapapun, Ko. Aku cuma berusaha menepati janji ke ibuku untuk bantu orang lain." "Ibumu luar biasa, Raff." "Iya. Semua yang aku capai berkat doa dan peluh beliau." Mereka terdiam beberapa saat, menikmati suara jangkrik dan aroma sore desa. Tak ada lagi rasa iri, tak ada kebencian, hanya kedamaian yang tumbuh dari hati yang telah memilih untuk memaafkan. Namun, hidup kembali menguji ketulusan Raffi. Suatu malam, seorang pasien datang terburu-buru ke puskesmas. Seorang anak kecil dengan demam tinggi, diantar oleh ayahnya, Bima, teman lain dari masa sekolah Raffi yang dulu juga sering ikut mengejek. Wajah Bima panik, keringat bercucuran. "Dok, tolong anak saya. Dia panas tinggi dari tadi siang." Tanpa pikir panjang, Raffi langsung memeriksa anak itu dan memberikan penanganan cepat. Setelah beberapa menit, kondisi sang anak mulai stabil. "Sudah aman sekarang. Cuma demam virus. Nanti saya kasih obatnya, ya," kata Raffi lembut. Bima menatapnya lama, matanya merah.
Raffi, saya nggak tahu harus ngomong apa. Dulu saya pernah hina kamu, hina ibumu juga. Tapi malam ini kamu nolong anak saya. Saya benar-benar malu. Raffi hanya tersenyum tenang. Sudah, nggak usah diingat. Semua orang punya masa lalu. Yang penting sekarang kita bisa saling bantu. Bima menunduk dan menangis di depan anaknya sendiri. Momen itu menjadi pengingat bagi semua warga yang mendengar cerita malam itu, bahwa kebaikan bisa mengalahkan dendam, dan hati yang memaafkan jauh lebih kuat daripada kebencian. Beberapa hari kemudian, warga desa mengadakan acara kecil di balai desa. Mereka menamai kegiatan itu Hari Bersih Hati. Semua orang datang, termasuk mereka yang dulu pernah menyinggung keluarga Raffi. Di depan semua warga, kepala desa berkata, "Kita semua pernah salah menilai. Dulu kita lihat Raffi cuma anak tukang sayur. Tapi sekarang, dia bukan hanya jadi dokter, tapi jadi teladan kita semua." Raffi berdiri di depan, menunduk penuh kerendahan hati. "Saya nggak pernah ingin dianggap hebat, Pak. Saya cuma ingin buktiin bahwa asal kita mau berusaha dan nggak benci siapapun, hidup pasti berubah. Karena kebaikan nggak pernah sia-sia." Sorak dan tepuk tangan menggema. Beberapa warga bahkan menangis haru. Di antara mereka, Riko dan Bima berdiri paling depan, memberikan tepuk tangan paling keras. Malamnya, Raffi berjalan menuju makam ibunya. Ia menyalakan lilin kecil di samping nisan dan menatap langit yang bertabur bintang. "Bu, lihat, orang-orang yang dulu nyakitin kita, sekarang jadi teman baik. Mungkin inilah makna doa ibu dulu, agar aku jadi cahaya, bukan api." Angin berhembus pelan, dan daun-daun bambu bergesekan lembut, seolah alam ikut mengamini kata-katanya. "Aku udah maafin semuanya, Bu. Dan aku bahagia." Keesokan harinya, tulisan baru muncul di papan depan puskesmas. Puskesmas Desa Sukamaju, tempat kebaikan tumbuh. Bagi warga desa, papan itu bukan sekadar kalimat. Itu adalah simbol dari perubahan, pengampunan, dan kasih yang diwariskan dari seorang ibu penjual sayur kepada anaknya, dan dari anak itu kepada seluruh desa. Pagi itu, Desa Sukamaju diselimuti kabut tipis. Matahari baru saja menampakkan sinarnya di balik bukit. Di depan puskesmas, Raffi sedang menyiapkan meja praktik, memeriksa stok obat, dan menyapa pasien yang datang. Hari itu terasa berbeda, ada getaran haru di udara. Beberapa tahun telah berlalu sejak Raffi kembali ke desa sebagai dokter. Desa yang dulu sederhana kini mulai berubah, bukan karena bangunan megah, tapi karena semangat, harapan, dan kebaikan yang ia sebarkan. Sejak Raffi pulang, puskesmas menjadi pusat kegiatan masyarakat. Anak-anak belajar di rumah sederhana milik ibunya, sambil mendapat bimbingan belajar gratis dari Raffi dan beberapa sukarelawan. Warga yang dulu meremehkan, kini ikut mendukung dan bahkan membantu program kesehatan desa. Ibu-ibu bergiliran datang untuk pelatihan kebersihan dan pola makan sehat. Para petani mulai menerapkan pola hidup lebih bersih berkat edukasi yang rutin diberikan Raffi. Bahkan anak-anak kecil yang dulu menatapnya dengan takjub, kini bermimpi besar. "Aku ingin jadi dokter juga, kayak dokter Raffi." Raffi tersenyum melihat mereka. Mata anak-anak itu seperti cermin masa lalunya sendiri, penuh harapan, penasaran, dan semangat untuk berubah. Suatu hari, kepala desa mengundang Raffi ke balai desa untuk acara sederhana. Semua warga hadir, dari yang muda hingga yang tua. Mereka ingin menghargai perjuangan dan dedikasinya. Kepala desa berbicara di hadapan semua orang.
Dulu kita meremehkan anak penjual sayur. Tapi sekarang, anak itu kembali bukan hanya sebagai dokter, tapi sebagai cahaya bagi desa ini. Dari tangan dan hati Raffi, kita belajar arti perjuangan, kesabaran, dan pengampunan. Raffi menunduk, menahan haru. Ia tidak pernah mengharapkan penghargaan, tapi melihat senyum dan rasa hormat dari warga membuatnya tersentuh. Terima kasih, Pak. Tapi semua ini bukan tentang saya sendiri. Ini tentang ibu saya, tentang doa dan pengorbanannya. Semua yang saya lakukan adalah untuk meneruskan cinta beliau. Beberapa anak kecil mendekat dan berkata, Dokter Raffi, boleh kami bantu di sini? Kami mau belajar jadi dokter juga. Raffi tertawa lembut. Tentu. Semangat itu penting. Tapi jangan lupa, sebelum jadi dokter, kalian harus belajar rajin dan tetap rendah hati. Anak-anak itu berlari ke meja praktik, membawa buku dan alat tulis. Di matanya, Raffi melihat cahaya masa depan, bukan hanya bagi mereka, tapi bagi desa yang dulu dianggap biasa saja. Di sore hari, Raffi berjalan ke makam ibunya. Tangannya membawa setangkai bunga melati, seperti dulu. Ia menunduk di depan nisan sederhana. Bu, lihatlah, desa ini mulai berubah. Semua orang tersenyum, anak-anak belajar, warga sehat. Semua berkat doa dan teladan ibu. Ia duduk sebentar, menatap langit sore yang lembut. Angin membawa aroma tanah basah, dan suara jangkrik kembali bersahutan. Aku berhasil, Bu, dan aku akan terus berjuang. Aku janji, kasihmu akan terus hidup di setiap orang yang aku bantu. Puskesmas kini menjadi simbol harapan. Setiap warga yang datang bukan hanya untuk berobat, tapi juga untuk belajar tentang hidup, tentang kerja keras, dan tentang keikhlasan dalam menolong orang lain. Beberapa tahun kemudian, Raffi berhasil membangun program kesehatan terpadu, termasuk pelatihan kesehatan, edukasi anak-anak, dan klinik gratis bagi warga tak mampu. Nama Desa Sukamaju perlahan dikenal sebagai desa contoh di wilayah itu, bukan karena gedung atau fasilitas besar, tapi karena nilai-nilai kemanusiaan dan kebaikan yang Raffi tularkan. Pada malam yang tenang, Raffi duduk di beranda puskesmas. Ia menatap lampu-lampu yang menyorot halaman, di mana anak-anak belajar, ibu-ibu bercengkerama, dan warga bergotong royong. Hatinya penuh damai. Bu, akhirnya aku bisa menepati janji. Aku jadi dokter, tapi lebih dari itu, aku menjadi bagian dari kehidupan orang-orang yang membutuhkan. Semua ini berawal dari desa kita, dari perjuangan sederhana kita, dari cinta ibu. Ia tersenyum, merasakan hangatnya udara malam. Cahaya dari desa itu kini bukan sekadar lampu, tapi cahaya harapan, cinta, dan inspirasi yang menyinari setiap sudut desa. Di pagi berikutnya, Raffi memulai rutinitasnya lagi. Ia menyapa warga dengan hangat, memeriksa pasien, mengajar anak-anak, dan mengatur program kesehatan. Namun yang paling penting, setiap langkahnya kini dilakukan dengan hati yang penuh kasih, mewarisi semangat ibunya yang tak pernah padam. Desa Sukamaju berubah, tapi nilai-nilainya tetap sama. Kerja keras tanpa menyerah. Menghargai orang lain. Memahami arti memaafkan. Menolong tanpa pamrih. Raffi bukan lagi anak penjual sayur yang dulu diejek. Ia menjadi dokter, guru, dan teladan bagi seluruh desa, cahaya nyata dari kisah perjuangan dan cinta seorang ibu. Di halaman depan puskesmas, papan kecil tertulis jelas. Dr. Raffi Widianto, pelayanan dengan hati. Dari desa untuk dunia. Dan di mata setiap warga yang menatapnya,
tersimpan satu kesimpulan sederhana namun mendalam. Ketika hati tulus, bahkan anak penjual sayur pun bisa menjadi cahaya yang menerangi banyak kehidupan.